God Lovers, mari datang ke hadirat Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu, memuji memuliakan Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Saya percaya ada sukacita Allah mengalir dalam setiap God Lovers yang ada dimanapun hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang joy, bersukacita. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita bertemu dengan orang, saudara, dan orang itu penuh dengan senyuman, saya percaya itu akan membangkitkan semangat kita. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang suka cemberut gitu, itu bisa menguras energi kita. Marilah sama-sama saya ajak saudara untuk joy, untuk bersukacita. Karena salah satu cara untuk memenangkan jiwa itu dari sukacita, dari senyuman saudara. Orang bisa melihat ketika saudara tersenyum, ada Yesus hidup dalam hidup kita. Nah, sukacita itu dalam bahasa Yunaninya adalah kara. Saya ulangi, kara. Nah, bagaimana cara agar kita tetap bersukacita di tengah kesulitan? Hari-hari ini kita dihadapkan oleh pandemi yang kayaknya tidak berkesudahan. Dihadapkan pada banyak sekali PHK yang terjadi. Tapi Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus tetap bersukacita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bersukacita di tengah dunia yang makin hari makin mengkhawatirkan ini, saudara? Yang pertama adalah dekat dengan sumber sukacita. Ya, kita harus dekat dengan sumber sukacita. Sumber sukacita itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kalau kita dekat dengan sumber sukacita, pasti kita akan bersukacita, saudaraku. Ya, kita akan bersukacita. Yang sedih akan menjadi bersukacita. Karena apa? Ada Tuhan yang beserta kita selalu. Yang kedua, kembangkanlah sikap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, dikatakan mengucap syukur, saudaraku. Ya, apapun keadaan kita harus tetap mengucap syukur. Ahli psikologi mengatakan bahwa mengucap syukur merupakan emosi yang paling menyehatkan, saudaraku.
Saya percaya ketika kita mengucap syukur, kita akan berbahagia. Karena gini saudara, hari-hari ini mungkin saudara dan saya mengalami hal yang pahit dalam hidup ini. Tapi bukan tentu kepahitan. Saya mau katakan, Tuhan tidak mungkin memberi kita hal yang pahit supaya saudara dan saya mati. Hal yang pahit supaya kita sehat, saudaraku. Coba saudara bayangkan, dan kita pernah lakukan ini. Ketika kita sakit, tentu kita akan minum obat. Dan obat itu pahit kan saudaraku. Tapi justru yang pahit yang kita telan itu bisa menyehatkan kita, bisa menyembuhkan kita. Dengan kata lain, tetap ucapkan syukur. Walaupun hari-hari yang saudara lalui tidak seperti yang saudara inginkan. Karena apa saudara? Karena dalam keadaan tersulit sekalipun, Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Saudara, Tuhan mau kita dipercayai oleh Tuhan. Kapan itu? Waktu kita hidup benar. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita juga tidak merugikan orang lain. Saudara, saya mau menganjurkan kepada saudara untuk tetap bersukacita. Dalam keadaan apapun tetap ada joy. Bahkan ketika saudara ke rumah Tuhan pun, saudara harus bersukacita. Daud berkata, aku bersukacita ketika aku datang ke rumah Tuhan. Mari kita jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kita datangi pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika kita datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, di situ Tuhan hadir. Di samping kita bertemu dengan rekan seiman, saudara, di situ kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan tentu hati kita akan bersukacita. Saudara, singkirkan rasa khawatir, singkirkan rasa takut, singkirkan rasa cemas dalam hidup kita. Karena enzim-enzim itu tidak bagus, saudaraku. Yang perlu kita masukkan dalam hidup kita adalah enzim-enzim positif. Melalui apa? Hati yang gembira. Firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu saya menghimbau saudara untuk tetap joy, tetap bersukacita. Yang sakit disembuhkan, yang tidak ada jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengajarkan kami untuk tetap bersukacita. Ada pengulangan 2 kali. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kami tahu itu penting jika ada pengulangan. Kami mau bersukacita Tuhan. Bersukacita di dalam Engkau. Sebab ketika kami bersukacita di dalam Engkau, akan ada breakthrough dalam hidup kami. Ada kesembuhan dalam hidup kami ketika kami bersukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kepada kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.